sebetulnya kita ini sudah mengalami satu shock culture yang sangat berat dengan media ini. Saya tidak anti media, tapi artinya modernisasi dengan media ini membuat dorongan. Terutama yang dikejar pertama itu culture. Culture sini bukan hanya budaya, tapi pola pikir yang dihajar. Sehingga kita nggak berpikir, maaf, saya takut satu saat kita manggil bapak itu bukan bapak lagi, namanya aja. Sama kita orang Amerika manggil, Dev, lo mau kemana? Gitu. Dia nggak manggil Dad, nggak manggil Pap. Generasi muda, milenial, Gen Z ini kan harus dibangun keoptimasan untuk masa depan dirinya dan masa depan bangsanya. Dan itu relevan sekali. Pikiran Soekarno itu akan menjamin kalau dijalankan. Jumlah generasi milenial ini akan jauh hidup lebih sejahtera dan lebih maju dari generasi sekarang ini. Ini memang besar sekali. Bahkan di luar asumsi kita. Bayangin kamu, Vi, yang tercatat di kita yang by name by address itu pengunjungnya 74.000. Oke. Tapi ternyata yang datang bisa 110.000. Wah, itu luar biasa kan. Kita bergembira, sukaria bersama, hilangkan sedih dan duka, mari nyanyi bersama. La 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 la, mari bersukaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila Merdeka. Merdeka. Wow, seru banget ini di studio ya. Karena biasanya hostnya yang berdua, sekarang narasumbernya yang dua. Nah, tapi Atau mungkin dibalik kamu jadi. Oh, boleh, kita boleh. berdua Saya jadi begini. host. Nah, tapi ini memang spesial karena kalau kita tahu bulan Juni ini bulan yang luar biasa. Dan Iya. tanpa terasa Juni udah berakhir aja ini. Udah berakhir ya, tahu 1 bulan itu. Betul, tahu-tahu udah 1 bulan. Tapi Host tak berapa kali kamu? jangan bocorin ya. Nanti saya kasih ini ya slip. Nah, tapi mungkin untuk kita sekedar gambaran juga nih karena bulan Juni ini bulan yang istimewa seperti yang tadi sempat disinggung. Ya. Bulan Bung Karno. Ya. Banyak tema-tema yang udah kita bahas juga sepanjang bulan ini dan narasumber yang luar biasa kali ini di podcast BKN PDI Perjuangan ada Bang Rano dan Mas Bima. Aduh. Ada Ovi. Nggak ada Ovi. Lah jadi pantun ya. Nah, tapi untuk pembuka mungkin dari Bang Rano dulu nih. Bulan Juni ini kita maknai sangat luar biasa sekali. Kalau Bang Rano sendiri memaknainya seperti apa? Tugas berat. Iya, tugas berat. Sangat Oke. berat tugas ya. Di saat saya diberikan kepercayaan oleh DPP menjadi ketua dari kegiatan besar ini, saya pertama agak surprise juga kan. Saya jujur ini pertama kali saya bekerja. Kalau menjadi sutradara sebuah film biasa, tapi mengatur sekian banyak kegiatan itu sangat luar biasa. Wow. Ternyata bulan ini memang bulan yang sangat luar biasa, terutama bagi kita, bagi keluarga besar PD Perjuangan ya. Kita sepakat bulan ini kita sebut bulan Bung Karno. Memang banyak kejadian. Tanggal 1 Juni menjadi lahir Pancasila, kemudian tanggal 6 Juni lahirnya Bung Karno, kemudian tanggal 20 Juni wafatnya beliau. Jadi ada kisah yang luar biasa di bulan ini. Makanya disebut bulan Bung Karno. Betul. Nah, tentu saja di saat kita diberikan tugas oleh DPP, karena bulan Bung Karno ini bukan hanya dilakukan sekarang, setiap tahun pasti kita lakukan. Tapi mungkin frame kecil. Yeah. Ini memang agak besar. Ya mungkin setelah berapa tahun kita vakum 2-3 tahun ya. Apalagi Karena pandemi pandemi kan. Jadi ini memang besar sekali. Bahkan di luar asumsi kita. Bayangin kamu, Vi, yang tercatat di kita yang by name by address itu pengunjungnya 74.000. Oke. Tapi ternyata yang datang bisa 110.000. Wah, itu luar biasa kan. Jadi tugas dalam sama tugas. Makanya saya bagi tugas. Saya di control room, Mas Abe ada di panggung besar, Mas Ono sebagai wakil ketua dia muter. Jadi kita bagi tugas lah seperti itu. Aduh, tapi kita bersyukur semua berjalan lancar. Betul. Berdasarkan time yang memang kita desain gitu kan. Tapi kendala yang utama panas. Oh iya. Wah. Tidak bisa ya kalau cuaca. Ini yang luar biasa. Artinya begini, ada apa ya? Ada kejadian yang saya anggap luar biasa. Di saat ditentukan bahwa podium ibu itu ada di VIP Timur. Saya bilang ini nggak salah. Karena VIP apa? Timur
kamu bayangin jam setengah 2 siang. Panasnya luar biasa gitu kan, matahari juga. Saya bilang kenapa begini, saya tanya Mas, ini nggak salah nih, Ibu mau kita taruh di parkir di VIP Timur. Iya. Timur. Ternyata di sana ada historis. Oh. Dulu Bung Karno pun berdiri di situ. Pada waktu Ganevo segala macam kan. Kemudian ya termasuk Ibu Mega juga di situ, termasuk Pak Jokowi juga di situ. Iya. Sehingga bagaimana kita siasatin ini kan? Kamu bayangin jam setengah 2 kita tank mulai. Berarti kita harus menghadapi matahari. Acara ini live ya Mas, berapa stasiun? Kita yang 5 stasiun. Channel ya? 5 stasiun. Nah, jadi dia punya problematik highlight segala macam. Ya, bayangin semua kamera di VIP Barat, itu objek ada di VIP Timur. Mainnya. Itu pasti akan cahayanya akan problem aja. Backlight atau apa. Tapi itu karena udah pilihan, akhirnya kita terpaksa kita tutup. Jadi terpaksa VIP Timur itu kita kemas, kita tutup. Tidak mengurangi cahaya, tapi juga tidak menutupi wajah Ibu sebagai yang akan pidato. Kemudian Pak Jokowi pidato, Mbak Puan juga pidato. Nah itu, waduh, memang kita bebenah agak apa ya? Agak banyak di daerah-daerah situ, gitu loh, Vi. Iya, Jadi kalau makanya kamu tugas bicara, berat ya. kalau kamu tanya tentang persiapan, barangkali 3 jam nggak kelar kita bicara soal persiapan. Soal persiapan. Betul. Jadi mungkin Sobat BKN ini agak bertanya-tanya atau bahkan terlibat langsung nih. Yang diobrolin sama Bung Rano ini, yang kemarin itu loh, acara yang besar di Acara GBK itu. GBK, Karena memang betul. Bung Rano sendiri adalah ketua Kebetulan acara dikasih tersebut. dikasih kesempatan menjadi ya ketua panitia lah gitu. Ketua panitia. Nah, kalau menurut Bung Rano ini adalah tugas berat bulan Juni ya. Kalau untuk Mas Bima sendiri bulan Juni ini dimaknai seperti apa? Ya, sebagai kepala BKN memang kita sudah mentradisikan Mas, Ya, 3 tahun bulan Bung Karno ini BKN selalu mengekspresikan semangat pemikiran, semangat juang, kepribadian Bung Karno dengan lebih mendalami, lebih mendalami betul sebenarnya siapa sih seorang sosok Soekarno ini gitu. Itu yang terus kita abstraksikan, kita imajinasikan yang mana ya hampir 34 tahun Soekarnoisasi ini bukan suatu yang mudah. Dan kemarin tadi dikatakan Mas Rano, pandemi, situasi pandemi pun untuk podcast dan kegiatan seni yang terukur dengan situasi pandemi tetap kita buat loh. Sampai pernah kita korban 21 kena COVID. Pantang mundur pokoknya karena ini kan harus disosialisasikan. Jadi ini unik loh. Di BKN, Mas Ari Boimo ketuanya. Oh iya. Saya sekretaris. Oke. Tapi dalam bulan Bung Karno kemarin saya ketuanya, beliau sekretaris. Di switch ya. Tapi artinya kalau framing bulan Bung Karno, kita udah punya bayang karena ya tugas kita di BKN kan itu mensosialisasikan tentang pemikiran Bung Karno. Memang melalui kebudayaan. Arti kekuatan Bung Karno kan ada di 3 Trisakti itu kan. Ya artinya disitulah kita ada gitulah. Nah makanya kemarin pada waktu bulan Bung Karno kita sudah diwanti-wanti sama Ibu. No, ini bukan pesta ya, ini konsolidasi. Kamu bisa bayangin kan, ini bukan pesta, ini konsolidasi. Artinya kita tidak boleh menciptakan glamour, tapi kita juga harus memberikan hiburan. Jadi kamu jangan ngebayang itu mudah loh, sulit sekali kita mengemas ini kan. Iya. Waktu tidak panjang, kira-kira 3,5 jam dengan panas yang luar biasa. Kita harus tuntas bercerita tentang Bung Karno di mata masyarakat lah. Kalau tadi pertanyaan Ovi, apakah Bung Karno masih layak dibuat seperti ini? Saya pikir setiap tahun harus dilakukan. Kita harus berkata jujur. Saya generasi 60. Ya, Bung Karno meninggal 21 Juni tahun 70. Saya hanya mengenal beliau 10 tahun. Mengenal nama tapi tidak mengenal orang. Kalau pertanyaan apa generasi sekarang tahu tapi mereka nggak kenal. Ya, mungkin hanya beberapa yang mereka pelajari dari sejarah-sejarah. Nah, apalagi inilah momen kita harus memperkenalkan kepada generasi muda bahwa yang dibilang jas merah, jangan lupa sejarah, itu harus kita terus karena itu bagian dari pembangunan nasionalis bangsa kita gitu loh. Betul. Kita tidak mengkultuskan Bung Karno, tapi kita juga tidak mengenyahkan beliau. Nggak mungkin Pancasila itu bisa dia kemas dalam sebuah runtunan kata-kata di saat beliau dibuang di Ende. Saya ngebayang bagaimana dia duduk di bawah pohon dan dia berpikir dia menyusun kata-kata itu. Artinya memang beliau itu bukan pencipta Pancasila, tapi beliau memang
menggali Pancasila. Itu yang luar biasa. Dan ini yang harus diketahui sebenarnya untuk milenial, Gen Z Itu, ya, karena betul. tidak merasakan. Betul. Maka tema kemarin itu kan Nah, pas menggelurakan. banget, betul. Ya. menggelurakan semangat persatuan Bung Karno. Jadi kepakan tangan persatuan itu diambil bukan tanpa sebab, Ya. bahwa potensi-potensi kita itu kalau toh tidak konflik ya tidak rukun. Itu penting untuk digelurakan kembali karena Bung Karno di sini dengan Pancasila itu tahu betul kalau nggak ada Pancasila kita nggak bersatu. Ya. Jadi Betul. Pancasila itu menjadi dasar negara dan selalu kita kontekstualisasi dan kita transformasikan di dalam era saat ini itu salah satu yang selain keadilan sosial bagi kemanusiaan adalah ya memang perbedaan ini bisa kita menjadi bersatu sebagai bangsa ya karena Pancasila. Betul. Ini yang saya kira kita narasikan kemudian kita buat sebagai satu cara untuk mengekspresikan di acara GBK kemarin itu semangatnya dari acara lingkar luar sampai acara pra-event sampai event itu menggelurakan semangat persatuan yang saat ini mungkin ada kecenderungan mulai ada penguatan konflik-konflik sosial yang kita melupakan bahwa kita pernah sepakat loh untuk bersatu sebagai bangsa. Ini satu yang harus diingat oleh generasimu itu bahwa kita kumpul ini kan mau bersatu. Betul. Maksudnya kalau nggak bersatu ya begitu kita merdeka dari kolonial ya jadi negara Aceh, negara Sumatera Barat, negara Palembang, Jawa, Bali. Nah, tapi anti kolonialisme kita sama-sama. Ya. Tapi setelah kolonialisme pergi belum tentu kita ini menjadi satu bangsa. Nah, di sini letak Bung Karno dengan 1 Juni itu. Yuk sepakat dulu nggak kita sebagai bangsa? Kalau nggak sepakat nggak usah bicara yang lain dulu. Iya. Saya kira sebagai bangsa yang dirumuskan Bung Karno adalah yang dijajah oleh kolonialisme dan ini mulai luntur. Iya, Kita jadi betul. bangsa ini sepakatnya bersatu loh ya. Bahwa ada kebinekaan ya. Kebinekaan sebagai satu keniscayaan yang tadi Mas Rano katakan. Saya menggali loh. Menggali dari bumi Nusantara ini yang memang kita ini ada kontribusi untuk berbeda. Tapi semangat untuk kita bareng itulah diikat di dalam Pancasila ini sebagai satu kesepakatan dasar. Kalau nggak ada itu selesai. Nah, mungkin ini yang akhirnya menarik kalau kita membahas selama sebulan ini kan kita akan membahas pemikiran-pemikiran Bung Karno sendiri. Tapi mungkin yang menjadi pertanyaan saya juga dan di luar sana mungkin nanti bisa ditambah saling menambahkan terkait karena Bung Rano dan juga Mas Bima ini turun langsung mendengarkan aspirasi masyarakat. Nah, bagaimana respon-respon mereka? Atau bahkan aspirasi-aspirasi apa yang akhirnya bisa ditangkap? Kalau keluarga besar kita, keluarga besar PD Perjuangan paham, ya. Tapi sekarang tugas kita ini kepada generasi muda. Ini harus kita berikan pemahaman. Kadang-kadang mereka berpikir, apa gunanya sih kita 17 Agustus? Ya. Apakah harus kita ramai hari kemerdekaan? Kan tiap tahun. Itu kan bahaya sebetulnya kalau ada pertanyaan seperti itu. Sementara kamu bayangin Thailand itu barangkali di bioskop aja kalau lagi nonton film tiba-tiba bisa lagu kebangsaan yang terdengar. Artinya begitulah mereka membangkitkan rasa nasionalisme. Ini karena sebetulnya kita ini sudah mengalami satu shock culture yang sangat berat dengan media ini. Saya tidak anti media, tapi artinya modernisasi dengan media ini membuat dorongan. Terutama yang dikejar pertama itu culture. Culture sini bukan hanya budaya, tapi pola pikir yang dihajar. Sehingga kita nggak berpikir, maaf, saya takut satu saat kita manggil bapak itu bukan bapak lagi, namanya aja. Sama kita orang Amerika manggil, Dev, lo mau kemana? Gitu. Dia nggak manggil Dad, nggak manggil Pap, nggak. Perubahan ya. Ini kalau udah terjadi begini, waduh, ini bahaya. Itulah makanya saya barangkali dari skup yang lain ya. Kebetulan saya berangkat dari media. Saya mencoba meng-create sebetulnya. Maaf saya kalau boleh sebut, misal saya ciptakan sidul anak sekolahan. Saya coba memasukkan gitu loh bahwa pendidikan itu penting. Ya. Jangan kamu berpikir kamu bisa hebat tanpa pendidikan. Walaupun orang mencapai pendidikan juga nggak gampang. Nah, ini adalah survive-nya bagaimana bisa mencapai hal-hal seperti itu. Nah, jadi artinya kalau saya katakan, kalau kita, keluarga kita PD Perjuangan pasti tahu
Bung Karno dengan segala macam perjuangannya. Tapi apakah anak kita atau cucu kita tahu? Itu tugas kita. Itulah makanya dia bilang jas merah, jangan lupakan sejarah. Iya. Inilah salah satu usaha kita untuk terus reminder lagi generasi muda tentang sejarah bangsa gitu loh. Itu sebut intinya. Yang mainnya ya. Kalau Mas Bima gimana? Dan itu satu hal yang biasa menjadi satu sejarah di setiap peradaban bangsa. Misalnya kalau di Jepang yang namanya Meiji Restorasi itu menjadi satu spirit juang rakyat Jepang saat ini. Sampai bagaimana semangat Meiji di dalam kontekstualisasi globalisasi dan teknologi. Begitu juga soal misalnya di Vietnam itu semangat Ho Chi Minh menjadi spirit daya juang soft skill orang-orang Vietnam. Begitu juga di China dengan Mao-nya, di Taiwan itu semangat Kuomintangnya, kemudian juga di India dengan semangat Swadesinya. Jadi saya melihat bahwa semangat Pancasila ini kan harus digali betul. Ini kok dulu itu kok sepakat Pancasila itu seperti apa? Nah, ini yang saya kira di bulan Bung Karno apa sih yang terjadi di 1 Juni kemudian dibahas di Dokuroshi Sumbiso Sokai, kemudian akhirnya inilah yang akan menjadi guiding spirit kita. Nah, bahwa Bung Karno kita angkat, kita itu tidak hanya Bung Karno loh, Mas Rano. Betul. Bung Hatta kita bikin loh. Betul. Sudirman kita bikin Betul. loh. Ki Hasyim Asy'ari kita bikin. Terus kemudian Muhammadiyah kemarin kita bikin. Maksudnya gini, Bi. Bung Karno kita harus tidak dimonopoli oleh PDI Perjuangan. Betul. Ya. Kita juga bicara soal Bung Hatta. Dan kita berharap juga komponen masyarakat yang lain, ya kan, partai lain mungkin, ya kan, kita bangga loh misalnya Ki Hasyim Asy'ari menjadi guiding spiritnya PKB, gitu. Kemudian PAN dengan Bung Hattanya, supaya mereka yang pernah bersepakat dengan Republik ini menjadi guiding spirit partai-partai yang juga kader-kadernya. Nah, Bung Karno ini memang saya tertarik itu yang siapa podcastnya itu dia bilang Bung Karno tidak hanya pahlawan Indonesia loh. Bung Karno itu kalau masalah kemerdekaan, Bang Rano, disebutkan pahlawan 3 benua. Benua Asia, Afrika, Amerika Latin. Jadi spirit keinginan melawan kolonialisme. Tentunya tadi dengan berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berdaulat dan berkepribadian ini menjadi guidance kemerdekaan, karena ada kemerdekaan yang secara politik iya tapi ekonomi tetap dipegang. Betul. Gitu kan? Atau intervensi budaya tetap. Nah, spiritnya Bung Karno ini yang kemudian diglorifikasi dengan Konferensi Asia Afrika itu saya kira. Dan itulah kemudian sampai adanya gedung GBK itu kan yang penuh monumen. sejarah itu ya. Nah, kalau monumen ini karena Trisakti itu. Iya, betul. Karena ini dari tadi kan ada unsur-unsur spirit sebenarnya yang diucapkan oleh Mas Bima sendiri. Lalu juga Bung Rano bilang ini kita harus menyemangatkan lagi atau mengglorify sebenarnya nilai-nilai Pancasila dan bagaimana Bung Karno itu sendiri. Tapi Di dalam era sekarang ya. Iya, Era dalam kamu era kan sekarang. imajinasinya Mas Rano dengan sidulnya. Era saya dengan lebih doktriner, dengan lebih textbook, lebih diskusi politiknya. Sekarang kan menggelorakannya itu lebih arts, lebih smart. Betul, dengan metode-metode yang seperti podcast Seperti ini kan podcast misalnya ini bagian dari metode gitu. Betul. Nah, tapi akhirnya karena 2 orang hebat di depan saya ini saya yakin sudah sangat sering terjun ke masyarakat. Mungkin bisa menjadi bahan evaluasi akhirnya. Apakah masyarakat at least sudah notice lah tentang bagaimana peran Bung Karno, lalu juga Pancasila itu sendiri. Bagaimana respon-respon di masyarakat itu? Apakah pernah wah, saya benar-benar paham gitu dengan Pancasila dan bagaimana spirit dari Bung Karno, atau seperti apa? Tentu tiap generasi akan berbeda, Ovi. Oke. Kebetulan saya di Komisi 10. Ya, mitra kerja saya adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Pemikiran anak SD dengan SMP pasti akan berbeda. Mereka akan punya wawasan dimulai SMP.
Tapi SMP sekarang bobot sejarahnya tidak seperti SMP zaman saya. Saya minta maaf Afi, saya nggak tahu apa zaman kamu, di kelas kamu masih ada gambar pahlawan. Zaman saya waktu saya SMP, di kelas saya itu masih ada gambar pahlawan. Ada Imam Bonjol, ada Martina Tiahuhu, ada. Itu yang membuat saya bertanya, ini siapa? Sekarang udah nggak ada lagi gambar-gambar itu. Itu yang makanya salah satu anak sekarang sudah tidak punya nalar lagi untuk bertanya. Mereka hanya bisa membaca dan dia tidak pernah sempat lagi untuk memilahnya. Ini sebetulnya salah satu celah untuk situasi yang sangat bahaya bagi pola pikir ya. Nah makanya kita sangat setuju bahwa Kementerian Pendidikan mengembalikan kurikulum tentang pendidikan Pancasila. Itu sangat penting sebagai, walaupun orang aduh ini apa perlu lagi sih, kita udah sepakat kok kita berbangsa satu, bahasa satu. Apa perlu lagi Sumpah Pemuda? Loh kalau memang kita tiap tahun kita sebutkan lagi hanya untuk mengingatkan lagi. Ingat loh, 28 Oktober kita pernah bersumpah loh. Betul. Bahwa kita satu bangsa. Kita sudah mulai lupa tentang itu. Dan bahkan kadang-kadang kita pikir, udah nggak perlu itu, kuno, itu zaman dulu. Kalau pemikiran seperti itu yang bahaya. Jadi artinya saya berharap bahwa kita masih wajib memberikan edukasi kepada generasi muda tentang pendidikan sejarah, pendidikan Pancasila. Karena itu bagian dari pembangunan karakter bangsa. Betul, bangsa yang besar, bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya. Ya, betul. Tambah Mas Bima, ya. Jadi gini loh, Bi. Generasi muda, milenial, Gen Z ini kan harus dibangun keoptimasan untuk masa depan dirinya dan masa depan bangsanya. Dan itu relevan sekali. Pikiran Soekarno itu akan menjamin kalau dijalankan. Jumlah generasi milenial ini akan jauh hidup lebih sejahtera dan lebih maju dari generasi sekarang ini. Jadi pikiran Bung Karno yang namanya berdaulat bidang politik dan berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian itu akan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang berkelas dunia, bahkan akan naik menjadi bangsa yang maju lepas dari bangsa-bangsanya itu yang sekarang kan kita di posisi middle income ya, middle income track ini kita bisa lolos. Nah, dengan resources yang ada, Bung Karno bisa ngomong berdikari kan tahu resources kita tuh kayak apa. Dan sudah dijalankan oleh PDI Perjuangan dengan konsepsinya Pak Jokowi yang dengan industrialisasi, dengan infrastruktur, dengan industri 4.0, dengan mengubah hilirisasi, interkoneksitas, tol, trans, pelabuhan, bandara, listrik, telekomunikasi. Kalau konsep itu dijalankan, masa depan anak-anak muda ini akan lebih terjamin karena dia akan kelola betul resources bangsa ini untuk kita menjadi bangsa yang tingkat income per kapitanya itu tidak di tingkat middle tapi negara maju dan itulah Indonesia Mimpi 2045. Jadi saya melihat bahwa keraguan-keraguan anak muda sekarang ini tentang masa depan dirinya itu dengan menggelorkan spirit Bung Karno untuk lebih mempertegas. Itu saya yakin, tapi gini Vi, mereka tertariknya tuh lebih itu, waktu kita ada lomba TikTok atau maksudnya masa kini ya? TikTok itu menarik Mas Karno. Mereka bicara Bung Karno dan peci, Bung Karno dengan sayur lodeh, Bung Karno dengan pernah tinggal kos-kosannya yang sempit, Bung Karno latihan pidato, Bung Karno yang suka ngerokok dengan rokok 55 itu. Itu yang saya nggak pernah ngerti itu. Iya, Bung Karno suka menggunakan merek jamnya apa gitu. Jadi mereka tertarik Bung Karno tidak langsung dengan marhanisme Pancasila. Tidak. Pendekatannya Bung unik Karno ya. Yang mesemnya, yang pride-nya, yang stylishnya gitu. Jadi anak-anak muda akan cenderung melihat Bung Karno lebih hal yang sederhana dulu dan ini sosok yang dia bikin bangga itu. Kalau dia ke Jepang, dia ke Belanda, dia anak-anak mahasiswa di luar negeri yang milenial ini ngomong Bung Karno itu tambah pride. Ya, itu yang saya kira
Jadi bagaimana generasi sekarang itu sebenarnya cara untuk mereka mengenal sosok Bung Karno itu berbeda mungkin dari Bung Mas Rano Rano seperti kan apa ya beda, kan? Mas Mas Bima juga. dengan kecaknya, Benar, gitu. dengan Benar. drum bandnya gitu. Betul, betul. Benar. Kita harus melalui medium-medium itu. Kita nggak bisa lagi mereka masuk ke framing kita. Iya, iya. Kita harus masuk ke mereka. Betul, gitu betul. loh. Itulah sasaran yang BKN lakukan. Iya. Gitu Itu kan. Mas Rano. Mari kita bergembira semuanya. Caranya Oh, iya, dalam iya. Gitu loh. Pakai yang mudah dimengerti, Harus, diksi-diksi yang harus simple, gitu kan. Karena generasi-generasi sekarang ya. Iya, benar. Akhirnya saya kalau kita lihat juga dengan BKN kan akhirnya membuat program ini memang sejalan ya. Wah, yang series, yang BKN series ya. Iya kan, ini BKN series ada penggagasnya beliau. Iya. Penggagasnya beliau ini. Ada podcast, lalu juga talk show. Iya. Lalu acara kemarin itu sebagai puncak. Puncaknya sebagai Puncaknya puncak. kemarin. Nah, Puncaknya. kalau kita bisa evaluasi nih, Ya. Bung Rano, apakah dengan acara kemarin kita lihat antusiasme masyarakat ya? Ovi, kalau kamu bicara evaluasi, artinya Enggak. tuntas. Oh iya benar. Enggak tuntas. Enggak bisa, saya enggak tahu Atau kalau gini, bukti atau apa enakan TikToknya bahasanya? trending topik 3 hari, Pak. Nah, Oh, iya. apakah ini artinya masyarakat memang sebesar itu cinta terhadap Bung Karno itu bisa menjadi Oh, iya. bukti atau seperti apa? Gini, enggak mungkin orang cinta kalau dia enggak kenal. Iya. Sekarang yang kita lakukan memperkenalkan. Baru Dengan akan- caranya bagaimana? dengan caranya, Caranya mereka loh, bukan dengan caranya cara kita milenial. loh. Makanya kita harus masuk. Maaf, kemarin kita misal libatkan volunteer kita itu mahasiswa Iya. SMA, Iya. mereka excited. Saya nggak ngebayang, kamu ngebayang kemarin itu totally volunteer aja bisa hampir 6.000 orang. Itu kalau nggak dengan happy, Orang udah tiga. cabut ya harusnya. Wah, Itu panas ya kan? panasnya segala macam. Kamu ngebayangin, maaf dalam quote and quote, kita salut dengan komunitas juang dengan Ambara. Kelar acara mereka mengutin sampah. Iya, iya. Itu milenial semua. Bukan hanya karena dia dibayar, tidak, karena dia happy. Dia terlibat dalam sebuah kegiatan besar dan dia tahu, oh ternyata Bung Karno. Dia tanya, siapa Bung Karno? Baru dia kasok-kusuk. Bung Karno begini, Bu. Oh. itu, Malah jadi agen-agen yang akan itu sukses. menjelaskan lagi. itu sukses. Ceritakan Mas Rano. Mereka Apa itu? latihan bareng itu 10 kali, Mas. Waduh, Hujan-hujan pakai mantel loh kita itu. bayangin, Ovi. Di lapangan terbuka. Itu. Tari kecak, ya. Tari kecak. Gerakan sama Mas Guru. Itu kan pertama semua. mereka latihan mandiri, dikasih tutorial. Mereka 8 hari latihan, kemudian dikumpulkan di sebuah lapangan. Kamu bayangin tutorial tuh ada yang 50 orang, 25 orang. Kemudian satu hari dikumpulkan di lapangan Blok S. Ketemu dengan 3.000 orang. Panas terik, kena hujan. Nah, itu kan sebenarnya dari sisi masa Awalnya peserta mungkin ya. dia hanya ingin Rasanya narik memang kecak. benar-benar. Awalnya ya. Betul. Tapi dengan rangkaian cerita itu, kemudian dia ngerti itu. Mereka sekarang yang tertarik nonton tari kecaknya pun juga ngerti rangkaian cerita Bung Karno-nya. Iya. Jadi packagingnya nggak bisa lagi dengan gaya suruh buku. Banget. Ovi, selling kemarin lagi waktu sebenarnya. tari Bawa revolusi. waktu Iya, kemarin tari iya. kecak sebelum ditampilkan, itu ada narasi loh. Bahwa tari kecak ini kenapa diminta wanita semua? Karena waktu itu ada tamu dari Rusia, presiden Rusia, Bung Karno yang ingin menampilkan, bikin sesuatu yang berbeda. Oh. Ini ada historisnya kan. Walaupun tentu zaman itu beda dengan zaman sekarang kan. Pertama kali waktu kita mesti cari penari perempuan 3.000 orang. Kita pertama kali saling lihat ini di mana nyarinya gitu. Serius ya. Dan itu Iya. betul-betul keinginan Ibu Mega loh, tari kecak perempuan itu ya. Kita punya, waduh, Kita kan, tari apa kecak kan mungkin ya? laki-laki gitu kan, kok perempuan. Ini luar biasa sekali Sampai buka-buka antusiasme. YouTube bener nggak ini? Pernah ada tari kecak perempuannya kita cari. Begitu nggak tuh kita ada historis. Oh ternyata dulu Bung Karno pernah menampilkan ini gitu. Waduh, luar biasa ini. Jadi tantangan buat kita. Nah, tantangan inikah yang dirasakan oleh teman-teman BKN karena sebagai panitia utama atau ada perasaan-perasaan berbebankah ketika itu? Ya kan karena planningnya ini harus tepat. Gimana? Siapa yang mau jawab nih? Mungkin Mas Bima dulu. Ini yang pertama waktu itu kan Ibu perintahkan bahwa tadi Mas Rano bilang ini bukan acara panggung hiburan. Iya. Ini bukan pertunjukan, ini bukan konser. Ini konsolidasi. Nah, kita merumuskan formulasi antara ini kegiatan partai tetapi satu pihak ideologi partai ini juga harus diterjemahkan yang lebih smart, yang lebih kreatif, yang lebih bisa disenangi anak-anak sekarang kan itu loh. Nah, memang kita harus mencari interseksinya. Maka sejak rangkaian acara yang dari luar mereka datang, kita sambut dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang itu
bergembira dan bergembira semua. Sampai kemudian ke dalam beberapa event, kemudian ada event, ada sesuatu yang memang semacam keraguan ini masuk nggak ya dengan tema substansi kita, mengkonsolidasikan pemikiran Soekarno ini dengan cara hal yang lebih bergembira, lebih riang, lebih menarik, dan saya kira Mas Guruh luar biasa. Dan misalnya waktu tari pembukaan ya, sebelum drum band kita bikin tari Nusantara, itu kita rangkai betul loh, bagaimana dari Sabang sampai Merauke dalam kemasan 8 menit, dan itu kita melibatkan teman-teman sanggar di Taman Mini Indonesia Indah dan sanggar-sanggar tari untuk mengekspresikan ada tari Kalimantan, ada Papua, ada Nusantara itu. Dan ternyata kok bisa ya sekian musik yang berbeda-beda dengan satu gerakan bisa kita kemas dalam waktu yang 8 menit dan berhasil. Itu bentuk satu kepuasan-kepuasan yang awalnya kita ragu. Iya sih. Tapi kalau hanya ditampilkan satu tarian Jawa saja, tentu tidak Nusantara. Misal contohnya itu. Kemudian Mas Rano dengan drum band-nya, ada kedisiplinannya ya kan. Itu drum band yang kita siapkan betul oleh Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan. Mas Rano menginisiasi nama drum band-nya adalah Black Ball. Nah itu kenapa tuh? PDI Perjuangan. Nah, ini inisiator Black Ball. Sampai topinya kayak apa, bajunya kayak apa. Sedetail itu ya. Itu sedetail itu kita. Ya, ini kita siapkan mungkin ini pengalaman saya waktu jadi gubernur, Rofi. Waktu saya di Banten. Banten tuh punya satu kelompok marching band namanya Gita Soroswan. Ya pertama awal-awal biasa saja. Cuman begitu saya lihat mereka punya potensi, saya coba develop gitu kan. Akhirnya mereka menang lah Piala Presiden. Dengan Piala Presiden itu 2013 kita dikirim ke Belanda. Jadi kamu bayangin saya bawa 218 orang pergi ke negeri Belanda mengikuti kejuaraan dunia. Di sana kita dapat gold, emas. Terbayar ya semua. Terbayar. Dengan itu kita diundang ke Amerika. Nah jadi kamu bayangin marching band yang awalnya dari sebuah provinsi kecil bisa main di Indianapolis. Dan kebetulan saya dipilih menjadi namanya chairman dari IDC, International Drum Corps. Makanya saya bilang begitu saya diperintahkan PD Perjuangan ini punya marching band, waduh, saya ingat lagi ini kerjaan saya waktu di Banten kan. Iya kan, pertama berapa? 50, jangan kebaca sedikit. Nah kita mulai waktu ulang tahun PDI di Kemayoran kan, 250 orang, wah mulai kita. Bayangin, dari mulai sepatu sampai topi kita bikin. Nah, waktu itu kita mikirkan ini drum band ini adalah semacam ekspresi simbol kebesaran partai, juga bagaimana menunjukkan satu bentuk narasi bahwa berpartai itu tidak, atau berpolitik itu tidak hanya dalam narasi kekuasaan dan ekonomi. Maka ekspresi dari pakaian, dari topi sampai lagu-lagu dan tampilan konfigurasi gerakannya itu memang itu simbol dari kebesaran partai kita. Makna-makna ya, harus itu tidak bisa sekedar nabu atau drum band biasa. Ini menunjukkan ada kita kuat dan solid. Itulah mengapa drum band itu ada, dan lagu-lagu yang kita pilih pun ini antara lagu yang harus menggemakan gelora semangat perjuangan. Dulu kan Belanda itu lebih takut dengan lagu-lagu Halo-Halo Bandung, Surabaya dan Indonesia Raya daripada Bambu Runcing maupun Bedil, karena lagu itulah yang bisa mempersatukan. Nah, kita pun juga pengen selain lagu Mars dan Himne PDI Perjuangan, bagaimana ekspresi dari drum band Blackboard BKN PDI Perjuangan itu juga harus mengekspresikan kebesaran dari, singkat kata sekarang Black Ball ini ada 500 anggota. Jadi kamu bayangin dari 250 sekarang 500. Waduh. Dari 50 lagi yang diajuin pertama. Iya, pertama 50 naik 250 sekarang 500. Kamu bayangin kita punya kelompok drum corps marching band sekarang udah 500 orang. Kayaknya yang sulit dibayangin lagi sekarang Mas Rano tuh mumet nyimpennya seragam nanti di mana. Itu pasti mumet. Sekarang ditambahi nyimpen pakaian kecak yang 3.000. Nah, tadi WA sama saya baru cari gudang. Akhirnya problem solve yang penting ya. Saya sebagai host sebenarnya merasa amazed ya. Saya menyaksikan acara itu. Lalu juga
orang-orang yang membuat itu atau dibalik itu semua saya ajak bicara juga, ini benar-benar luar biasa sebenarnya. Tapi Nggak ada sebetulnya kata yang bisa saya gambarkan. Kemarin tuh keberhasilan semua. Iya. Ya, semua divisi, Kerja sama semua tim, betul, Satgas betul. luar biasa, marching band, kemudian tari kecak juga luar biasa. Semua bekerja luar biasa. Iya. Pemungut sampah juga luar biasa. Itu. Iya, betul. Kan Itu kedisiplinan dan kebersihan itu kalau tidak ekspresi berangkat partai dari loh. sebuah kedisiplinan partai. Betul. Sulit Jadi antara mencapai yang bersihkan kotoran, yang kemudian kecak, yang satgas berbaris-berbaris, yang drum band, Semua yang Ibu langsung solid ya. pidato, Pak Jokowi pidato, Ganjar pidato, Mbak Puan pidato, ada Mas Prananda juga, itu satu rangkaian itu, Iya, nggak bisa iya. tidak. Betul. Ya kan? Kalau ada yang miss aja udah jomplang Wah, udah, sebenarnya ya kan. udah. Nah, ini kita dari tadi dengar sebenarnya yang indah-indahnya. Ya. Bagaimana ada ratusan marching band, kecak dan lain-lain. Mumet nggak sih sebenarnya mengerjakan ini event sebesar itu? Mumet-mumetnya diceritain dong. Mumet yang Apakah- sederhana itu supaya masakan segitu banyak supaya nggak bau. Itu juga bukan yang mudah. Ya, jadi kalau ada yang sedikit-sedikit kemarin ada yang bau-bau awal-awal kita latihan, ya mohon maaf. Nah, makanya juga nyediain makanan banyak. Iya. Itu juga bukan hal yang mudah. Wah, bayangin, kamu bayangin. Oh. Mungkin kita sampai 100.000, tapi Pak Sekjen minta tambah 25% dari 100.000. Bayangin. Konsumsi Iya. 100 Konsumsi loh, sampai 120 loh. Box. Dan kalau ada yang kececet juga belum dapat, ya itu karena faktor bukan tidak ada makanannya, Iya. mendistribusikannya. Tapi luar biasa. Semua panitia kerja keras semua. Ya, saya hanya ketua yang mendesain saja. Mas Serangnya Rano udah ya. mumet gini nih. Wah, itu ternyata Mas Rano gini gara-gara konsumsi ya. Dia belum dapat ya. Banyak faktor lah. Air mineral tiba-tiba banyak yang sumbang. Saya bilang kenapa nggak dari kemarin, ini kita berlebihan. Kalau tahu gitu kita nggak beli kan. Iya, iya. Tapi bersihin kalau kerdus makanan mudah. Tiba-tiba ada acara dadakan yang sangat meriah, begitu bom atom jatuh ke Hiroshima, tiba-tiba tarik kecak nyebar petik-petik gitu. Itu membersihkannya disapu kabur. Sampai pagi dijumputi akhirnya itu. Nah, yang gitu-gitu, tapi itu sangat jauh dengan kepuasan substansi yang Ya, ditambah. luar biasa. Luar biasa. Capeknya itu menjadi Kita juga terima kasih sama Mas Guru. Iya. Ya, saya waktu itu ngomong, saya minta beliau jadi konsultan untuk kegiatan kecak ini kan. Ya beliau inilah luar biasa sambutannya. Artinya kerja tim yang luar biasa. Tanpa kerja tim nggak bisa. Iya, betul. Solid ya. Mas Ya. Bima gimana? Enggak, itu arahan dari DPP, ada Ibu, ada Pak Sekjen, ada kemudian Pak Adi, tim sekretariat DPP ini juga mengorkestrasinya dengan berbagai teman-teman di cabang. Itu kan nggak mudah untuk mentertibkan bagaimana situasi kehadiran mereka, termasuk dari parkir dan membuat ketidakmacetan sehingga 100.000 ini bisa masuk. Ternyata saya tak pikir 1.500 bus itu banyak banget. Kamu belum ngebayang 1.500 bus kita mesti Bus, ngatur, iya, bayangin. Itu kalau nggak diatur, Vi, itu macetnya tuh di pintu tol keluar itu, terus yang belakang nggak bisa masuk sampai Bekasi. Aduh, Udah kayak lihat ini ya, saya lagi kemarin pada tahu. mudikan semua. Saya tuh, kemarin ngumpul. berpikir apa? Awalnya kan nggak Saya mikir tuh. berpikir kemarin cuma satu, cepet selesai, Oh. supaya nggak mumet. Iya, tapi berat sekali. Maksudnya saya memang nggak kebayang untuk menyusun acara beberapa jam persiapan yang sangat matang Ya. dengan segala polemik yang ada. Tapi respon nih, kalau saya penasaran, mungkin kan karena ditayangkan di YouTube juga, Ya. respon masyarakat mungkin sempat baca, Bung Rano dan Mas Bima, bagaimana? Ya tentu saya juga punya medsos kan. Iya. Mereka juga surprise ngeliat. Ya saya minta maaf, bukan berarti saya banyak appreciate dari teman-teman di Belanda. Mereka kaget juga ngeliat. Ya mereka lihat itu kaget juga kan. Ya artinya mereka tahu saya sedang mempersiapkan itu kan. Mereka nonton gitu loh. Responnya luar biasa, Iya. baik ya, bagus sekali. Ya responnya positif lah ya. Cuman ya mereka nggak nyangka bisa terselenggara. Bisa mengumpulkan orang, orang, ya. pengisi acara, dan menariknya tidak hanya dari Jakarta loh itu Oh yang datang. enggak. Wow. Bayangin Satgas itu dari Papua Iya. sampai Aceh loh. Iya, betul. Itu baru Satgas tuh. Dan ketika Ada. di sounding itu dari mana-mana Ya. semua, dan antusias yang kita sebenarnya Betul. apresiasi. Ini menjadi tugas berat sebenarnya untuk tahun depan ya. Responnya Langsung. bisa nambahkan. Jadi kalau respon itu pidato kempel ya. Iya. Antara Mbak Puan
Mas Ganjar, Ibu Mega, Pak Pak Jokowi. Jokowi. Ini bulat. Bagaimana tema kepakan tangan persatuan itu Indonesia Raya itu substansi pidato itu masuk semua dan menunjukkan bagaimana kita menjadi partai yang inklusif dengan fondasi ideologi yang cukup kuat dan bagaimana menggemakan persatuan ini dengan dihadiri berbagai tokoh partai ini. Memang kita sadar betul bahwa Indonesia Raya ini hanya bisa dikerjakan tidak hanya partai PDI Perjuangan saja, Betul. tetapi dengan partai-partai lain. Ya. Kemudian respon di acara seninya itu luar biasa ekspresinya. Kemudian di acara mengemas dari bersih menjadi bersih itu juga bagus. Ada salah satu duta besar yang ngomong sama saya, ini kelasnya bukan acara partai Bukan tapi acara partai, negara. tapi acara negara. Ya, acara negara dia ngomong gitu. Itu ada yang menyampaikan itu. Iya. Terus dia juga terkaget itu, terutama pengorganisasian untuk kelas partai, kelas partai, dan ternyata kita bisa tunjukkan dan kita berharap sekali lagi ada yang ngomong sedikit nyinyir, kok Bung Karno dimonopoli PDI? Sama sekali tidak. Yeah. Justru kita pengen Bung Karno ini semua komponen merasa jangan takut-takutlah ngomong Bung Karno. Jangan takut-takutlah ngomong Marhanisme. Yeah. Jangan takut-takutlah untuk ngomong menelaah kembali kenapa ada gedung DPR, kenapa ada gedung GBK, kenapa ada konferensi Asia Afrika dan kenapa ada Ganevo. Itu desoekarnoisasi 32 tahun kemarin itu sangat menjadikan jejak sejarah ini hilang. Nah, Yeah. untuk menjadi bangsa yang berdaya saing, yang kita tidak hanya menjadi objek di antara bangsa-bangsa, tapi menjadi subjek seperti Bung Karno Inginkan ya. ada yang menyebut pahlawan 3 benua, kan menjadi subjek penentu kan itu. Nah, kita harus kembali ke situ di era milenial sekarang ini untuk berdaya saing di sektor industri, punya kompetensi profesional, berkolaborasi untuk kepentingan tidak hanya dirinya, tapi untuk kepalkan tangan persatuan. Iya, Ini iya. kan penting digelurakan. Betul. Jadi metode pemikiran Soekarno yang dikinikan, disekarangkan, itu akan menjamin 56 generasi Gen Z ini bermasa depan yang lebih baik. Ya, setuju. Ini Itu ya. mungkin kita bisa bilang sebenarnya acara-acara seperti ini ternyata tujuannya sangat visioner ya. Oh iya. Bukan hanya berhenti di hari itu, tapi ternyata sudah punya pemikiran-pemikiran jauh ke depan. Betul. Tema itu kan future. Iya, iya. Bayangin membuat tagline itu nggak mudah loh. Kepalkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya. Oh. Itu kan panjang, Iya. bukan buat kepentingan kita, untuk kita seluruhnya masyarakat. gitu loh. Kita hanya ayo ini 5 jari, kalau kita nggak kepal nggak kuat gitu Iya. kan. Makanya untuk apa? Untuk kita semua. Itu sangat visioner sebetulnya gitu. Nah, mungkin ini sebenarnya kalau seperti kata Bung Rano, kita kalau ngobrol kayak gini 3 jam sebenarnya nggak selesai ya. Saya ingin sebenarnya membahas banyak sekali, tidak hanya bulan Bung Karno, karena kita juga butuh nih supaya semangat dan spirit ini tidak berhenti sampai di sini. Tentu Ya. saja akan ada planning ke depan. Ya. Mungkin podcast ini salah satunya, Ya, bagaimana ya, kita mengglorify lagi Bung Karno, lalu juga sejarah-sejarah yang lain. Berarti ke depan akan banyak program-program dari BKN ya. Tentu tugas BKN kan itu Badan Kebudayaan. Ya. Tentu kita tidak bicara hanya satu tokoh gitu. Betul. Di sini banyak tokoh, tapi memang di sekian banyak tokoh itu hubungan dengan Bung Karno itu semuanya touch-nya luar biasa. Melekat ya. Melekat semua. Bahkan di bulan Ramadan itu jejak para ulama dari Aceh sampai Maluku itu bersentuhan loh dengan Bung Karno. Ya. Ya. Waktu di acara Natal jejak Monsinyur Sugio Pranoto juga ada. Jejak dari tokoh Kristen ada. Apalagi di Bali ya. Jadi saya melihat bahwa persentuhan Bung Karno dengan seluruh komponen bangsa ini termasuk para tokoh. Nah, ini yang kita Cuman angkat. mungkin orang nggak nyangka, Vi. Gimana Bang? Orang nggak menyangka kalau Bung Karno begitu dekat dengan Iya, dengan semua. Oh, dengan Semua masyarakat ya. Gitu kan. Jadi Orang mau tahunya kan bahas beliau apa, kan nyambung lagi. di atas di istana. Oh, tidak, beliau tidak di situ gitu loh. Beliau adanya malah di bawah gitu kan. Begitu kita visualisasi, orang bener apa iya? Iya. Kayaknya enggak deh, kayaknya gitu kan. Karena apa ya? Tadi bilang desoekarnoisasi itu
terlalu lama memang diciptakan Masa untuk dilupakan. tiap Mbak Soekarno cuma gambar Yang 17 diingetin, Agustus iya benar. sama malam G30 Iya. Nah, sekarang ini kan ternyata kan luar biasa. Iya. Kita punya bapak bangsa yang memberikan inspirasi bangsa ini ada. Setuju. Dengan tentunya para founding fathers lainnya kita tahu Yang persis. tetap di, iya. Yaitu. Nah. Dan apa, Mas? Dan 30 hari ini kemarin kan podcast ini Luar harus biasa ya, jalan. Mas ya. Podcast ini jalan. Iya, ya. karena podcast ini juga mendukung sebenarnya. Dan narasumbernya Bagaimana? bukan orang Wah, sembarangan. nggak bisa kan? diragukan. Jadi Wow. kalau sempat yang ketinggalan bisa dicek lagi nih, ya kan? Biar karena masih ada bakal tetap gitu jadi Ya, arsip. ya. Kalau saya minta closing statement, ya karena dari tadi udah kayaknya waktu. Aduh, padahal masih pengen ngobrol ya. Kalau saya minta closing statement dari Bung Rano dulu, silakan Bung, untuk sobat BKN di luar sana. Bagi saya pribadi ya, Bung Karno harus kita gelorakan ya, karena beliau adalah the leaders gitu loh. Ya, leaders itu bukan hanya dalam fisik, tapi pola pikir. Saya minta maaf, saya baru baca buku beliau. Ya, di bawah revolusi segala macam, Putra Sang Fajar. Saya baru baca, begitu saya baca luar biasa ininya pemikiran. Ternyata apa yang dipikirin dulu sekarang ini terjadi gitu loh. Itu yang ya minta maaf, bukan nggak ada pada yang lain ya. Cuman belum ada pemikiran. Itu membuat saya semangat. Betul loh, percaya Vi. Waktu saya ditunjuk jadi ini, saya merenung apa yang saya mesti lakukan gitu. Wah, udah. Akhirnya saya bertanya. Ya, saya anggap beliau orang tua saya aja, Pak. Izinkan saya bekerja untuk mewujudkan yang terbaik. Ya udah jalan aja gitu. Yang penting semangatnya, Ya, walaupun tidak ada kata terlambat sebenarnya untuk mengenal sosok Bung Karno. Tidak ada. Nah, kalau dari Mas Bima? Aku mau ucapkan terima kasih dulu untuk para narasumber yang 30 hari BKN mengadakan podcast dan ditutup dengan mini orkestra kita, Mas. Jadi selain kita punya drum band, punya band, punya tim karawitan, BKN ini juga di bulan Bung Karno ini membentuk mini orkestra. Di setiap selesai podcast kita ada satu lagu. Saya mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Prof. Ikrar Nusa Bakti. Saya cermati betul lakuan-lakuan mengenai soal Bung Karno ini luar biasa. Juga Doni Garal, cara pandang filsafat berpikir Soekarno. Juga Mas Tias Kun Cahyono yang bentar lagi dilantik menjadi Duta Besar Vatikan. Juga ada Profesor Todung Mulya Lubis, Prof. Abdul Muti, juga Pak Jarod Saifullah, Pak TB Hasanuddin, Mbak Putih Guntur Soekarno, Prof. Renat Kasali yang ternyata milenial sangat suka dan sangat mengkontekstualisasi pikiran Soekarno. Juga hasil Caniago Uda hasil Caniago dari Sumatera Barat yang menceritakan luar biasa jejak Soekarno di Sumatera Barat, baik secara fisik maupun persentuhan dengan para pemikir Minang. Juga Muhyiddin Dahlan yang punya arsip banyak, perlu kita gali nanti. Muhyiddin Dahlan itu dia punya arsip tentang semua hal yang terkait dengan media yang dia koleksi. Prof. Hamdi Muluk, juga Dr. Hadi Wijayanto, yang ini Yudi Latif. Yudi Latif ini luar biasa. Kita kupas betul sebab musabab munculnya Pancasila itu dari sila per sila yang bulat, sistematis dan terangkai. Juga di situ ada Prof. Nasaruddin Umar, juga si Krishna Encik, si lagu Jarji Jarbeh kan. Ini ahli Bung Karno Gandrung Persatuan. Dan dia tahu sekarang penyebab tidak bersatunya itu adalah teman kita ini tahu persis Islah Bahwarawi. Ini mengupas betul ketakutan kalau sampai intoleransi, kemudian gerakan radikalisme dari berbagai kelompok dan agama ini semakin menguat. Ortodoksi, Katolik, Kristen, Hindu, Islam yang semakin menguat, sehingga ini potensi disintegrasi bangsa belum terjadi. Ini mulai menguat dan saya lihat Islah Bahrawi mengupas itu untuk para generasi muda dan kita semua mulai
waspada. Bangsa ini harus Jadi yang pasti saling kurang menjaga. kalau cuma 30 Bener. podcast. Sebenarnya sih itu ya. Ya Sama Mas, Kang sekarang Juari masih datang dari duta besar dari Tunisia ya. karena masih datang banyak ke sebenarnya sini. pembicara-pembicara hebat yang bisa Ya. mengupas Saya ucapkan terima kasih. pemikiran-pemikiran tuh. Iya. Saya ucapkan terima kasih supaya lain waktu kita masih akan undang Pasti lagi. kita Pasti. undang lagi. Mas Nano, kalau kita tambah Ramadan itu sahur 30 konten, buka 30 konten. Waduh, Sudah pokoknya tiap 3 hari tahun. kita tidurnya di Kejar, BKN. kejar ya, kejar Bulan Bung tayang Karno, semua ya Sepekan teman-teman. Hatta, Sudirman. Kira-kira di BKN ini sudah ada berapa tokoh budayawan, rohaniwan, intelektual Yang diangkat. untuk mengupas bagaimana Pancasila itu kita dalami betul. Betul. Saya kira Taufik dan ini langkah awal yang baik untuk lebih kita kembangkan secara kolektif maupun secara pribadi mengenai Soekarno dulu, kini dan masa depan. Oke, dari Bang Rano sendiri mengingat ini adalah segmen yang udah terakhir, Ya. mungkin untuk mereka yang telah mensukseskan, ini kan karena acara bersama. Wah ya, silahkan. tadi kalau Mas Aryo ini mengucapkan terima kasih, saya Untuk mereka. ingin mengucapkan semua kepada keluarga besar PD Perjuangan dari Sabang sampai Merauke, luar biasa dari Sulut itu sampai 3.000 orang, 1.800 naik kapal laut. Wah, kemudian dari Bangka Belitung naik kapal laut, dari Kalimantan Barat, wah luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Dan kehormatan Batu Mega nunjuk BKN. Iya. Dan Bapak Itu yang paling Lazarus, penting. Pak Sudin, Pak Sudi, Nasurono. betul Pak Rudi Chen yang telah percaya kepada kita bisa mengelola kegiatan yang besar. Sekali lagi tentu tidak sempurna. Saya mohon maaf juga. Itulah kerja maksimal yang bisa kami lakukan. Saya sama Mas Ari sama Mas Kang Ono ucapin terima kasih atas semua kerja keras kita, semua panitia. Itu aja. Baik, ucapan terima kasih juga saya kepada dua narasumber hari ini yang luar biasa. Ada Bung Rano dan juga Mas Bima. Nanti kita akan ngobrol lagi ya kalau Ya. bisa di episode lainnya Oke, dengan bahasan-bahasan menarik. Oke. Dan tentu saja Sobat BKN, terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Tentu di bulan Juni yang istimewa, kita masih memaknai bagaimana spirit dari Bung Karno, dan tentunya semoga podcast ini bisa memberikan perspektif baru, bahkan pemahaman kita, menambah wawasan juga untuk teman-teman semua di luar sana. Intinya jangan lupa untuk mendengarkan dan menyaksikan program menarik lainnya di BKN PDI Perjuangan. Sampai jumpa di episode lainnya. Saya Ovi Wardana undur pamit. Kita bareng-bareng ya. Ya. Bareng-bareng ya. Oke. Kepalkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya. Merdeka. Merdeka. Oke, luar biasa ini.